Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali insyaallah. Yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini materinya seputar ilmu sorof yang berkaitan dengan wajan dan maudun. Yang mana istilah wajan maudun ini sering sekali ya kita jumpai ya di waktu saya pribadi masih di pesantren juga sering menjumpai istilah wajan dan maudun ini. Lalu pengertian daripada wajan maudun itu sendiri ya dikatakan huwa ma yu'tabaru fihi muqabalatul mutaharriki bil mutaharrik wasakini bis sakini ma'at ta'biri minal usuli bil fa'i wal aini wal lami wa ani zaidi bilafdihi, yang artinya wajan itu adalah membandingkan huruf yang berharokat dengan yang berharokat dan huruf yang mati dengan huruf yang mati, yang meliputi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, dan juga menghitung huruf zaidah ataupun tambahan yang terdapat pada lafadznya. Itu pengertian daripada wajan. Saya tidak tulis dalam papan tulis ini. Nanti insya Allah akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Nanti silakan lihat kembali. Lalu manfaatnya apa? Kita mempelajari istilah wajan dan maudun. Nah, manfaatnya adalah kita dapat memperkecil adanya kesalahan dalam pengelolaan kata atau kalimat di dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tidak semuanya dia berharokat. Kalau bahasa Arab berharokat, kemungkinan kita mudah untuk membacanya. Tapi kalau bahasa Arab itu tidak ada harokatnya, maka sepertinya kita akan kesulitan untuk memberikan harokat. Nah, kecuali kita mampu menguasai wajan dan maudun ini. Maka langsung saja masuk dalam pembahasannya. Ya, di sini dikatakan wajan nih. Wajan itu di dalam ilmu tasrif jumlahnya ada 35 bab. Ya, jadi wajan di dalam ilmu tasrif jumlahnya ada 35 bab. Nanti 35 bab wajan ini ya ada yang disebut dengan sulasi, mujarod, sulasi, majid, rubai, mujarod, mulhaq birrubai, kemudian rubail majid, mulhaq tadah roja, mulhaq ihron jama. Nah inilah ya nanti yang akan mendapatkan wajan-wajan yang dari 35 bab ini. Nah, misalkan di sini sulasi mujarod dapat 6, majid 12, rubai mujarad 1, mulhaq rubai 6, rubai majid 3, mulhaq tadah roja 5, dan yang terakhir mulhaq ihron jama dapat 2 wajan ya. Maka kalau kita hitung 6 tambah 12 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 2 totalnya adalah 35 wajan. Tapi dalam pertemuan kali ini saya tidak akan membahas apa pengertian sulasi mujarad, sulasi majid, rubai mujarad, mulhaq rubai dan seterusnya sampai mulhaq ihron jama. Tidak saya bahas dalam kesempatan ini. Nanti insya Allah lain waktu akan saya bahas satu persatu. Karena kita fokus menerangkan tentang istilah wajan. Nah, kemudian wajan di sini. Wajan itu kalau kita artikan secara lafziahnya artinya adalah timbangan. Atau bisa disebut juga dengan rumus. Ya. Ada juga yang menyebutnya wajan diartikan sebagai pola kalimat.
disebut sebagai pola kalimatnya. Tapi kita fokuskan saja wajan kita artikan sebagai timbangan biar tidak membingungkan. Kemudian ya ada wajan ya, terus di bawah di sini ada yang namanya maujun. Ada yang namanya maujun. Nah, maujun artinya sesuatu yang ditimbang ya, sesuatu yang ditimbang. Nah, itu arti daripada maujun. Nah, wajan artinya adalah timbangan, maujun adalah sesuatu yang ditimbang. Jadi timbangan-timbangan yang ditimbang di sini bukan berkaitan dengan timbangan-timbangan yang secara umum, timbangan yang biasa untuk menimbang umpama sembako, beras, gula dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud dalam timbangan dan yang ditimbang di sini atau wajan dan maujun. Nah, yang ditimbang apa? Yang ditimbang tadi saya katakan di sini. Ya, total wajan itu ada 35 bab. Nanti setiap kalimat ataupun tulisan bahasa Arab itu, kata dalam bahasa Arab pasti mengikuti ya wajan yang ada 35 bab itu. Tapi sebelum saya bahas ya wajan dan maujun lebih lanjut, maka perlu kita ketahui ya setiap kalimat dalam bahasa Arab itu pasti meliputi ada yang disebut dengan fa ya, ada yang disebut dengan fa fiil, kemudian ada yang disebut dengan ain fiil, ada juga yang disebut dengan lam fiil. Maka kalau disambungkan menjadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan fa fiil ya. Ain disebut dengan ain fiil, lam disebut dengan lam fiil. Jadi wajan itu nanti meliputi fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Misalkan contohkan nih, doroba lafadznya. Ya, dot ini disebut sebagai fa fiil karena dia urutan nomor 1. Berarti dot ini ya dot ini disebut dengan fa ul fi'li ya, nomor 1 ya, nomor 1 disebut fa, nomor 2 disebut ain fi'il, nomor 3 disebut lam fi'il. Kemudian ro ini nomor 2, dot nomor 1, ro nomor 2, maka ro ini disebut sebagai yang kedua namanya ain fi'il atau ainul fi'li. Ba yang terakhir yang ketiga, nah, kedudukannya dia nomor 3 sebagai lam fi'il. Berarti ba ini disebut sebagai lamul fi'li. Nah, artinya wajan itu nanti harus meliputi fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il ya, sesuai dengan pengertiannya. Nah, kemudian kita masuk. Nah, antara wajan dengan maujun, wajan timbangan maujun adalah sesuatu yang ditimbang. Maka maujun ini harus mengikuti terhadap wajan. Ya, sekali lagi, maujun ini harus mengikuti wajan. Sesuatu yang ditimbang harus mengikuti timbangan. Artinya maujun harus mengikuti wajan. Nah, mengikuti dalam segi apa? Pertama, ya, mengikutinya pertama dalam segi sini. Pertama mengikuti dalam segi harokat. Artinya di sini juga ada dalam segi pertama dalam segi harokat. Artinya maujun pertama mengikuti wajan dalam segi harokat. Misalkan contohnya fa'ala. Ya, tadi saya katakan wajan itu meliputi fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Huruf pertama disebut fa fi'il, kedua ain fi'il, ketiga disebut lam fi'il. Ini wajannya. Maka di sini tulis maujunnya. Nah, ini fa'ala. Ya, wajannya fa'ala.
Kemudian karena ini mojun ini ditimbang disamakan dengan lafaz fa'ala pertama dalam segi harokat. Nah, perhatikan di sini harokatnya apa? Dia fathah. Ya, kemudian ainnya fathah, lamnya juga fathah. Fa'ala. Maka lafaz doroba sebagai mojun yang ditimbang dengan lafaz fa'ala harokatnya juga harus sama. Berarti fa'ala fathah, dotnya sebagai fa'il fathah, roknya sebagai ain fi'il juga fathah, baknya sebagai ilam fi'il juga harus dibaca fathah menjadi doroba. Jadi tidak bisa di sini fa'ala tapi di sini umpama roknya tidak dibaca fathah tapi umpama dibaca doiba umpama ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan wajan. Karena wajahnya ain fi'ilnya dibaca fathah, di sini roknya dibaca kasroh. Ini tidak sesuai, maka harus disamakan antara wajan mojun dengan wajan ya, sesuatu yang ditimbang dengan timbangannya. Disamakan pertama dalam segi harokatnya. Yang kedua ya, dalam segi sukun. Yang kedua dalam segi sukun. Misalkan ada lafaz yang terbaca sukun, karena dalam wajan fa'ala tidak ada yang terbaca sukun, ya maka tidak perlu disukun. Nah, kita contohkan yang disukun seumpama wajannya adalah af'ala. Nah, ini wajan. Nah, wajan ini af'ala ini disebut dengan sulasi majid. Ini wajan namanya wajan sulasiul majid. Nah, ini masuk dalam ini ya. Namanya wajan sulasi majid yang totalnya dia ada 12. Nah, kalau fa'ala ini namanya wajan sulasi mujarrad ya, sulasiul mujarrad. Yang total wajannya ada 6 bab ini ya. Tadi saya tidak bahas ya untuk keseluruhan wajannya ini tidak saya bahas. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa maujun harus sama dengan wajan. Ya, pertama samanya dalam segi harokat, ya harokatnya sudah. Kemudian yang kedua maujun harus sama dengan wajan dalam segi sukunnya. Contoh di sini ada ya wajannya af'ala ini wajannya. Atau kita garis ini. Nah, kemudian contoh akroma. Nih. Nah, jadi akroma ini adalah maujun, af'ala adalah wajannya. Akroma yang ditimbang, af'ala adalah timbangannya. Nah, kedua tadi harus sama dalam segi sukun. Ya kan harokatnya harus sama, sukunnya juga harus sama. Misalkan wajannya af'ala. Ya. Nah, ini fafiilnya perhatikan ya. Kalau kita lihat jumlah hurufnya ada 4. Ya, disamakan juga ya harus ada 4. Nah, karena di sini ada harokat pertama hamzahnya fathah, maka di sini juga harokatnya hamzahnya juga harus fathah. Fafiilnya sukun. Di sini kaf ya yang nomor 2, fafiil nomor 2, kaf nomor 2 disebut fafiil juga harus sukun. Maka kalau kita lihat i'rabnya ini fathah, sukun, fathah, fathah. Ini fathah, sukun, fathah, fathah. Sama. Jadi harokatnya sama, sukunnya juga sama. Ya. Kemudian yang ketiga, ya di sini ada harus sama antara maujun dengan wajan yang ditimbang dengan timbangan sama dalam segi jaidahnya. Jaidah artinya tambahannya. Harus sama dalam segi jaidah atau tambahan. Berarti di sini maujun juga sama. Ya, harus sama dalam segi jaidah ya. Sama dalam segi tambahannya. Nih, contohnya pada lafaz af'ala. Nah, karena tadi sudah saya katakan wajan itu harus meliputi fafiil, huruf pokoknya ada fafiil, ada ain fiil dan lam fiil. Berarti di sini ada hamzah nih. Saya garis bawahi
hamzah ini bukan berupa huruf pokok, artinya bukan huruf asal, ya, bukan huruf asal, ya. Nah, berarti pada wajan af'ala ini terdapat huruf hamzah a ini. Maka pada maujunnya juga ini akroma ini harus diberi huruf yang sama. Kalau pada maujunnya terdapat hamzah, kalau pada wajannya terdapat hamzah, maka maujunnya juga harus diberikan hamzah. Nah, maka kedudukannya ya kaf disebut sebagai fa fiil, ya. Ro sebagai ain fiil, lam sebagai lam fiil, fiil. Jadi harus disamakan. Nah, sudah baru tiga ini ya, harokatnya sama antara wajan maujun. Kemudian pada sukunnya juga sama, ini ya, af'ala, akroma, kemudian zaidahnya juga sama ini. Hamzah di sini juga terdapat hamzah karena hamzah bukan huruf asal. Huruf asalnya akroma adalah kaf, ro, dan mim. Kaf sebagai fa fiil, kemudian ro sebagai ain fiil, mim sebagai lam fiil. Nah, yang terakhir keempat, ya, antara maujun dengan wajan ini harus sama dalam adadul hurufi. Nah, adadul hurufi artinya jumlah hurufnya. Ya, jadi jumlah hurufnya harus sama. Nah, maka pada maujun juga terdapat adadul hurufi. Jumlah hurufnya harus sama antara maujun dengan wajan. Nah, perhatikan di sini. Fa'ala ini jumlah hurufnya ada 3. Maka maujunnya juga harus ada 3. Dod, ro, dan ba. Ini nomor 1, ro nomor 2, ba nomor 3. Nah, pada wajan af'ala ya, ini hurufnya ada 4. Hamzah 1, fa 2, ain 3, lam keempat. Nah, pada lafaz akroma sebagai maujun yang ikut wajan af'ala juga sama, hurufnya harus ada 4. Jadi antara maujun dengan wajan itu kesimpulannya maujun harus menyamai dengan wajan dalam segi 4 ini. Pertama, dalam segi harokatnya harus sama. Kalau pada wajannya fathah, 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 maka pada maujunnya juga fathah, fathah, fathah. Kemudian sukun. Kalau pada maujunnya terdapat huruf yang terbaca sukun, maka kalau pada wajannya terdapat huruf yang terbaca sukun, maka pada maujunnya juga harus ada terbaca huruf sukun seperti ini. Af'ala, gitu ya. Nah, yang ketiga, maujun dengan wajan harus sama dalam segi zaidah. Zaidah artinya tambahan. Huruf tambahan artinya di luar dari pokok fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ya, yang terakhir, yang keempat adalah harus sama antara maujun dengan wajan dalam segi adadul huruf, artinya jumlah hurufnya. Kalau jumlah huruf pada wajan 3, maka pada maujunnya juga jumlah hurufnya harus 3. Kalau pada wajan jumlah hurufnya ada 4, maka pada maujunnya juga ini akroma ini jumlah hurufnya harus sama dengan wajannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.